Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ramadhani dengan NIM 24090000168. Saya merupakan mahasiswa S1 Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh lingkungan keluarga terhadap kasus anak putus sekolah. Yang pertama, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak dan menjadi kunci utama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Tetapi, pada kenyataannya, tidak semua anak mampu untuk menyelesaikan pendidikan sekolah mereka. Salah satu penyebabnya bisa juga dari faktor lingkungan keluarga atau faktor yang lain. Contoh dari lingkungan keluarga yang kurang mendukung, seperti kondisi ekonomi yang lemah, konflik dalam rumah tangga, atau kurangnya perhatian orang tua, hingga rendahnya tingkat pendidikan orang tua menjadi pemicu utama anak-anak untuk meninggalkan bangku sekolah. Dan salah satu penyebab utamanya merupakan faktor ekonomi, di mana keluarga tidak mampu untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak seperti buku, seragam, atau transportasi. Dan tidak jarang juga anak-anak terpaksa bekerja membantu orang tua demi mencukupi kebutuhan mereka. Selain itu, faktor keluarga dan sosial turut mempengaruhi, misalnya kurangnya dukungan dari orang tua terhadap pendidikan. Yang kedua, kondisi keluarga yang tidak harmonis dan hingga praktik pernikahan usia dini. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab anak putus sekolah. Yang pertama, faktor dari keluarga, yang contohnya seperti ekonomi. Orang tua tidak mampu untuk membiayai kebutuhan sekolah. Terus yang kedua, perkawinan anak, biasanya di daerah tertentu anak perempuan dipaksa untuk menikah muda demi membantu ekonomi orang tua. Terus yang ketiga, perceraian atau masalah keluarga. Dan ada juga faktor lingkungan dan lainnya seperti yang pertama, kurangnya motivasi atau minat untuk belajar. Yang kedua, jarak untuk ke sekolah itu jauh. Yang ketiga, terjadinya bullying di sekolah. Dan yang keempat, terpengaruh buruk dengan pergaulan dari teman. Di sini ada dampak jika anak putus sekolah. Yang pertama, kurangnya wawasan atau pengetahuan, resiko pengangguran meningkat, pendapatan cenderung sedikit, dan yang terakhir, kurangnya percaya diri dan bingung untuk menentukan masa depan. Nah, ini contoh kasus di lingkungan saya. Di lingkungan saya ada sebuah keluarga dengan 3 anak yang hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang. Karena tidak mampu untuk membiayai pendidikan, orang tuanya memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan usia yang masih dini. Dan mereka menganggap pernikahan itu sebagai jalan keluar untuk meringankan beban keluarga. Akibat keputusan itu, anak tersebut hilang haknya untuk melanjutkan pendidikan dan harus menjalani peran rumah tangga yang di usia yang masih sangat muda. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan rendahnya kesadaran akan penting pendidikan masih menjadi masalah serius di masyarakat di desa saya. Nah, terus apa solusi dan upaya pencegahannya? Di sini saya solusinya yang pertama itu mengikuti program bantuan pendidikan seperti beasiswa atau KIP. Yang kedua, penyuluhan dan bimbingan kepada orang tua. Terus yang ketiga, dukungan masyarakat dan sekolah. Yang keempat, kita harus memilih teman yang sama-sama ingin mau belajar. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Saya di sini ingin bertanya tentang anak putus sekolah. Menurut Anda, faktor utama apa yang menyebabkan anak putus sekolah di lingkungan ini? Kalau menurut saya, biasanya faktornya faktor ekonomi. Terus, seberapa sering Anda menemui seperti faktor tersebut? Lumayan sering sih di daerah saya, banyak juga yang putus sekolah karena kadang males juga buat sekolah lagi. Kira-kira apa upaya Anda untuk
mengatasi masalah tersebut? Mungkin kalau misalkan yang faktor ekonomi, mereka bisa ikuti kayak KIP dan beasiswa lainnya. Mungkin kalau misalkan faktor yang kedua yang dari anak yang malas sekolah lagi, mungkin bisa dibimbing oleh sekolah setempat. Terus menurut Anda, apa peran penting keluarga dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak? Cukup penting ya untuk keberlangsungan itu, karena kan anak juga dari hubungan keluarga. Di sini saya ingin mengundurkan diri jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati Anda. Saya memohon maaf untuk sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.